terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan Kementerian Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya atas nama Mas Ruro, salah satu mahasiswi PPG dari LPTK UIN Wali Songo Semarang, akan melaksanakan real pembelajaran pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 di SMK Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan. Adapun pembelajaran yang saya praktikan yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud di kelas 11 fase E dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke, hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelum pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membawa buku yang akan dipandu oleh silakan Mbak. Siap, Mak. Berangkat. Semuanya sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Shalawat alaihi salam, semoga selalu tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad. Oke, karena itu orang sekalian, saat ini hadis dia ibadah Adrian Pratama, Amelia Galinga, Amira Sidawati, Anissa Amelia, Dilwa, Elfadila, Elisa Nurisbami, Fikri Ramayani, Yeni Wulandari, Lulu Lutfia, Maylinda Silasati Dewi, Meisira Rika Isiwama, Muhammad Irmansyah, Sakit, Laila Putri Karyani, Prima Nur Karyani, Raffi Firman Ramadan, Reni Santika Dewi, Krisna Fadila, Safira Fadila, Safira Natasha, Salsabila Janeka, Satika Dewi, Stella Aulia, Setia Madani, Selwa Ulagia Cinta, Siti Rahmanti, Cakra Pusita Gandini, Bayiwa Ladani, Tri Octavia Rahayu, Desa Triani, Zahra Nubianti Putri. Oke, sudah berproses ini. Semoga yang teman-teman kalian yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Yang kakak mudah-mudahan ada di rumah dan sedang ada urusan yang penting dan urusannya berjalan dengan lancar. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita langsung ke bab selanjutnya setelah kemarin di bab
menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan silakan dibuka masing-masing. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di materi kali ini yaitu peserta didiknya. Setelah mempelajari materi ini, tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan dalil nafsi. Dalil nafsi itu ayat yang berkaitan dengan materi tersebut, yaitu materi tentang menjaga kehormatan, harus, ikhlas, dan zuhud. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi atau paparan terkait cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, malu, dan zuhud. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari pembelajaran pada materi kita hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang akan kalian analisis nantinya, Ibu mau tanya ini, pernah kalian dengar kata menjaga kehormatan? Ada yang tahu apa itu menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan dosa. Coba diulangi lagi. Menjaga kehormatan adalah sikap yang
minggu yang lalu ya. Ini mana kelompok satu mana? Oke, kelompok dua. Oke, lengkap ya. Kelompok dua ya. Kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Ya, nanti masing-masing kelompok akan ibu bagikan lembar kerja yang nantinya akan kalian isi. Apa itu? Tentang definisinya, ya definisinya tentang definisi menjaga kehormatan apa, malu apa, ikhlas apa, jujur apa. Kemudian setelah itu kalian cari ayat yang menjelaskan tentang materi tersebut. Kemudian setelah kalian cari ayatnya, kalian cari lagi nih di mana nih contoh-contohnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi di bawah kan kita cuma secara ini ya, secara singkat aja ya, secara yang penting. Nanti kalian pas lagi secara hasil dari diskusi kalian masing-masing. Nah, setelah nanti kalian mengisi, kalian akan atau berdiskusi, kalian nanti presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Kita diskusi bareng-bareng ya. Jadi persiapkan masing-masing kelompok untuk bisa mewakili temannya untuk nanti ke depan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, di kelompok juga nanti kalian bagi siapa nih yang akan mencari definisi, siapa nih yang akan mencari ayat, siapa nih yang akan mencari contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dibagi, kemudian nanti dijadikan satu di dalam lembar kerja yang ibu bagikan nanti kalian tulis di lembar kerja tersebut. Jangan lupa setiap lembar kerja kalian tulis nama kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Setelah presentasikan, nanti kita simpulkan bareng-bareng masing-masing. Ya, siap ya? Siap. Satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dan kelompok silakan dibaca perintahnya, kemudian kerjakan bersama-sama, diskusi sama-sama.
Oke, selesai. Kelompok enggak? Selesai. Kelompok satu? Oke, kita siap. Pembahasan kelompok kalian masing-masing ya. Ibu, saya adik. Ibu mau membentuk masing-masing kelompok siapa nih yang duluan? Presentasi ya. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di sini teman-teman yang bertanya dari sisi format atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi malu. Definisi malu adalah perasaan yang timbul ketika seseorang menyadari bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan norma, baik itu norma agama, sosial, ataupun moral. Rasa malu mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan yang tercela ataupun tidak pantas, serta menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan nilai yang baik. Dalam konteks Islam, malu bukan hanya perasaan, tetapi juga perilaku yang mencerminkan akhlak dan kesadaran diri untuk menjaga martabat dan kehormatan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Berikut akan disampaikan dari nanti tentang malu oleh teman saya. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yataqun. Yang artinya, hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dan demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menutupi aurat dan menjaga kesopanan sebagai bagian dari rasa malu. Kesadaran untuk menutupi aurat adalah bagian dari rasa malu terhadap perbuatan yang tidak sesuai dengan kehormatan diri. Seorang muslim akan merasa malu jika tidak menunaikan salat tepat waktu atau melakukan ibadah dengan sambil lalu. Rasa malu ini membuatnya berusaha untuk menjaga salat dan ibadah lainnya dengan sebaik mungkin. Karena rasa malu kepada Allah jika tidak menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 izin bertanya. Mengapa sikap malu dalam menjalankan Islam terhadap kebaikan? Izin menjawab dari kelompok 4 adalah karena jika seseorang yang memiliki sifat malu, mereka akan cenderung merasa risih apabila dia sedang melakukan keburukan, sehingga dia akan berusaha tidak berbuat buruk dan melakukan perbuatan yang baik. Apakah yang menjawab? Baik, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi dari masing-masing empat kelompok tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Kemudian dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi atau presentasikan tadi, ada yang kurang jelas mungkin? Paham ya, tadi masing-masing kelompok ya menanyakan kekurangan pahamannya kepada kelompok yang presentasi ya. Sudah jelas ya. Nah, Ibu mau mengulang lagi, menjaga kehormatan tadi itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi ya. Nah, Ibu mau mengulang lagi deh bacaannya ya. Tadi ada potongan ayat di surat Al-Hujurat ayat 11
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian ada yang mengolok-olok. Mengolok-olok tahu? Kalau bahasanya kita ngatain. Terus apa lagi? Bahasanya nyolok-olok apa lagi? Bahasanya ngejek-ngejekin. Ya, karena orang yang kita ejek bisa jadi orang tersebut adalah orang yang lebih baik akhlaknya daripada kita yang ngejek, yang ngolok-ngolok. Ya, kemudian di dalam ayat 12-nya itu disambung lagi. Jangan kalian saling memanggil-manggil, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Janganlah kamu atau kalian saling berprasangka buruk. Kemudian memanggil-manggil dengan sebutan yang tidak baik. Contohnya apa? Misalnya ada temennya yang kecil, sini masuk. Misalnya ada yang temennya yang kulitnya sawo matang, sawo matang, sini. Cara berbicaranya juga harus ya baik. Wahai temanku yang solih dan solihah, nah kita enak dengarnya. Jangan saling mencolok. Kemudian di Al-Hujurat lagi, di ayat 13 disambung lagi bahwa kita ini kan sangat beda-beda ya sukunya ya. Diciptakan Allah berbeda suku, bangsa, agama supaya kita saling saling mengenal satu sama lain. Yang pertama tadi kita nggak boleh ngolok-ngolok, yang kedua kita nggak boleh berprasangka baik, nggak boleh ngejek. Kemudian yang ketiga kita harus saling mengenal satu sama lain meskipun banyak perbedaan suku dan agama, ras, kemudian warna kulit kita juga beda-beda, warna rambut juga beda-beda, bentuk tubuh juga beda, tapi kita harus saling mengenal satu sama lain dengan baik. Kemudian mengenai malu, malulah kalau kita ini orang Islam nggak menutup auratnya. Ya, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Tapi kalau yang nggak punya malu, yang nggak menutup auratnya berarti tidak memiliki iman. Ayolah dari sekarang kita mulai menjaga kehormatan kita dengan menutupi aib kita, menutupi kemaluan kita dengan menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki juga menjaga kehormatan para perempuan ini dengan tidak noel-noel sembarangan, mengata-ngatai sembarangan ya. Para perempuan ini ya, juga laki-laki jaga kehormatan dirinya dengan menjaga kehormatan orang lain. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan atau yang kita bisa simpulkan bersama-sama. Oke, ada mungkin yang perwakilan yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Kuasa. Ya. Kesimpulan saya pertama adalah bahwa segala tingkah laku seorang atau sejalan dengan ajaran agama menghiasi pikiran alat budi dan jauh segala bentuk keburukan. Contohnya, aurat, tekanan hidup, menjatuhkan hati dan pikiran. Seksualitas adalah beramal dan ibadah hanya semata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Contohnya, bantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Kesimpulan, sikap malu adalah seorang yang mampu menahan dan menutup diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Contohnya, menghindari kebiasaan buruk seperti nyontek, mencuri, dan lain-lain. Kesimpulan zuhud adalah meninggalkan dari senang dunia untuk menunjukkan ibadah. Contohnya, rajin bersedekah, tidak boros, dan hidup sederhana. Oke, itu tadi ya kesimpulan yang dipaparkan oleh salah satu teman kalian bahwasanya ayo
kita menjaga kehormatan kita dengan menutupi aib kita sendiri, dengan menutupi aib orang lain. Dengan menutupi aib orang lain, maka kita sudah menutupi aib diri kita sendiri. Dengan membantu orang lain sedang kesusahan, berarti kita sudah membantu diri kita sendiri untuk semakin mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan kita bersikap zuhud, beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah tidak hanya mementingkan kebaikan duniawi, maka kita akan punya sikap yang tenang, ya. Karena apa yang kita lakukan hanya semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Ibu akan membagikan kertas yang nantinya akan kalian isi, ya. Nanti kalian isi. Pertanyaannya ada di depannya. Ini pertanyaannya. Dikerjakan masing-masing, ya. Silakan itu soalnya. Untuk tugas kelompok tadi silakan. Salah satu dari kelompok. Untuk tugas kelompok tadi silakan. Salah satu dari kelompok. Jangan lupa namanya. Oke, selesai. Silakan masing-masing kelompok atau saja perwakilannya mengumpulkan tugasnya teman-teman kalian. Jadi kelompok siapa? Terima kasih. Kalian sudah belajar dengan baik. Hasil program presentasi juga sudah baik. Ini kalau dilihat dari jawaban secara individu juga sudah
ya dari hasil pembelajaran kita pada hari ini sudah nyambung. Oke, pesan saya untuk agama Islam kalian, ayolah setelah kita mempelajari ini, ayo kita mulai menjaga kehormatan kita ya. Menjaga kehormatan kita salah satunya dengan menutup aurat, salah satunya dengan yang kedua dengan tidak mencontek pada saat ujian atau ulangan kajian atau bermaksud. Percaya pada diri sendiri ya, percaya pada diri sendiri. Kemudian ayolah kita mulai mengikhlaskan segala sesuatunya ya, berbuat, beribadah, beramal, beribadah itu hanya semata berharap ridho dari Allah. Selain itu yaitu pahala yang banyak daripada Allah SWT. Gak usah lagi mengharapkan imbalan maupun pujian dari orang lain. Ayo kita mulai mementingkan ibadah kita daripada kepentingan duniawi. Bukan berarti kepentingan duniawinya kita tinggalkan dan ibadah, itu bukan berarti seperti itu ya. Sekolah juga untuk ibadah. Nah, ayo kita lakukan sekolah kita laksanakan, jangan karena hanya melaksanakan kewajiban, melainkan karena kebutuhan. Sholatnya juga, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jadikan sholat 5 waktu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban semata. Oke, itu saja yang bisa